Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dida Sofiatul Hovifa yang pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai materi bronkiolitis. Per definisi, bronkiolitis ini merupakan suatu peradangan atau itis yang terjadi pada bronkiolus. Bronkiolus ini adalah saluran respiratorik pada bagian bawah sehingga akan timbul gejala. Gejalanya yaitu sumbatan pada bronkiolus ini. Kalau ditanya penyebabnya, secara etiologi itu disebabkan karena virus RSV, yaitu Respiratory Syncytial Virus paling banyak, adenovirus, human metapneumovirus, dan virus-virus yang lain. Ini yang paling banyak gitu ya, disebabkan karena virus. Kemudian ini secara patofisiologi, yang pertama ada infeksi patogen yang menghinggapi epithelcilia bronchiolus. Kemudian timbullah respon inflamasi, yaitu ada sitokin dan limfosit, sehingga akan timbul edema, mukus, dan debris sel, sehingga menimbulkan gejala penyempitan saluran nafas, yaitu ada demam, batuk, wheezing, air trapping, dan pilek gitu. Jadi dia timbul sulit untuk dikeluarkan gitu, yang disebut dengan air trapping. Kemudian bagaimana cara mendiagnosis dari bronkiolitis ini? Pertama dari usia. Biasanya sering terjadi pada anak usia kurang dari 2 tahun. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena pada anak secara anatomi dia ukuran bronkiolitis itu masih kecil dibandingkan pada dewasa. Sehingga kalau pada anak itu ketika ada sumbatan dia akan mudah mengalami sesak, timbul gejala. Sedangkan kalau pada dewasa kan dia si lingkarannya itu bronkiolitis masih besar, sehingga ketika ada edem dia masih bisa bernafas dengan normal gitu. Kemudian gejalanya ada batuk kering, mengi, peningkatan usaha nafas atau takipnu, kemudian demam, riwayat gejala prodromal ditanyakan seperti batuk pilek, ditanyakan juga demam, riwayat keluarga apakah ada yang punya keluhan yang sama, atau misal di keluarga ada riwayat batuk yang lama, ini kita bisa DD dengan pneumonia atau DD dengan TB paru gitu. Dan di lingkungan apakah ada riwayat di lingkungannya banyak asap rokok seperti itu. Kemudian riwayat pengobatan, mungkin kita cari tahu dulu apakah memang bayinya memiliki riwayat sakit tertentu gitu. Kemudian riwayat imunisasi, ini karena didedek dengan batuk pada pertusis misal gitu. Kemudian riwayat nutrisinya bagaimana, tumbuh kembangnya itu ditanyakan. Kemudian dari pemeriksaan fisik, keadaan umumnya biasanya demam suhu meningkat, takipnu di atas 30, kemudian status gizinya bagaimana, dari kepala apakah ada sianosis, pernapasan cuping hidung, sekret pada hidung, kemudian dadanya dilihat ada retraksi interkostal, suara ekspirasi memanjang, wheezy, dan crankles gitu. Kemudian untuk penunjang ini biasanya itu tidak selalu dilakukan karena ini sering terjadi pada bronkiolitis yang berat gitu ya. Darah rutin ini boleh dicurigai jika memang misal darah rutin misal curigai karena bakteri, AGD kalau memang pasien itu sesak berat, udah antigen respiron, sentoraks yang memang ada bisa dicurigai DD dengan penyakit lain, dan pulse oximeter. Kemudian secara tata laksana bronkiolitis ini bersifat self-limiting disease. Self-limiting artinya dia itu bersifat bisa sembuh sendiri sebenarnya. Kalau virus itu kan sembuh sendiri ya. Jadi untuk non farmakologinya untuk diberikan terapi suportif berupa oksigenasi cairan, kemudian dijauhkan dengan asap rokok dan tetap lanjutkan ASI dan pemberian makanan. Untuk simptomatik diberikan obat anti demam atau antipiretik seperti paracetamol misal. Kemudian antibiotik, nah ini diberikan jika memang ada indikasi memang dicurigai ada infeksi bakteri gitu ya. Kemudian untuk KIE, jadi memang kalau memang dicurigai ada pasien yang memang perlu untuk perawatan di rumah sakit, kita lihat kondisi pasiennya. Apakah si pasien ini usianya di bawah 3 bulan, masa gestasinya kurang dari 34 minggu atau riwayat prematur, ada BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian ada riwayat kelainan jantung bawaan, ada chronic lung disease of prematurity, jadi ada penyakit hyaline membran disease misal gitu. Kemudian pajanan asap rokok yang tidak dapat dihindari. Nah, jika ditemukan hal-hal ini, maka pasien kemungkinan bisa kita lakukan konsul atau rujukan ke pediatri seperti itu.
Kemudian edukasi juga kepada orang tua untuk menghindari paparan asap rokok karena memang Mbak ini sifatnya masih sensitif. Kemudian nutrisi dan kebersihan pada anaknya juga harus diperhatikan. Kemudian untuk prognosis bisa sembuh sendiri tanpa komplikasi yang berarti. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.